Selamat berjumpa lagi dengan saya Dito di seri tutorial pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran. Kali ini saya akan mengajak kita semua belajar bagaimana pemrograman Internet of Things atau IoT yang sekarang sedang ngetren di kalangan beberapa anak sekolah ketika membuat proyek. Karena IoT itu selain coding juga bisa langsung bermain dengan hardware, jadi tidak hanya semata-mata coding, dan bisa langsung melihat bagaimana dampaknya, misalnya untuk pembuatan robot, drone, kemudian sensor, dan sebagainya. Apa sih yang dibutuhkan untuk pemrograman IoT? Saya akan menggunakan mungkin agak berbeda dari beberapa tutorial yang ada di channel YouTube yang beredar. Saya menggunakan Visual Studio Code yang merupakan editor dari Microsoft. Saya pilih ini karena selain ringan, dia bisa juga diintegrasikan dengan beberapa extension termasuk di dalamnya AI. Tentunya ini akan membantu kita di dalam mempercepat bagaimana membuat sebuah aplikasi karena ada AI. Kemudian yang berikutnya adalah Python 3. Untuk Python 3-nya yang dibutuhkan nanti adalah tidak boleh, jangan menggunakan Python 3.13. Jadi di bawahnya bisa Python 3.12 atau 11 ya. Karena kalau 13 nanti belum bisa menjalankan platform I/O yang nantinya ini menjadi bagian utamanya. Berikutnya adalah platform I/O, yaitu adalah nanti sebagai otak dari pemrograman IoT-nya. Dan terakhir adalah kita butuh microcontroller. Nah, kita nanti bisa pilih sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ini contohnya adalah ESP8266. Sudah ada modul Wi-Fi-nya, tapi tidak ada Bluetooth-nya. Kemudian konektivitasnya menggunakan micro USB. Jadi ini harganya cukup murah, sekitar di kisaran 30.000. Nah, terus untuk yang lainnya kita bisa padukan dengan berbagai macam, misalnya kita bisa gunakan layar ya, misalnya kita pakai layar OLED, kemudian bisa juga kita menggunakan layar dot matrix ya, seperti yang di masjid itu ya. Kemudian kita bisa gunakan beberapa macam sensor, ada sensor temperatur, sensor pH, sensor turbidimeter atau kekeruhan, dan lain-lain. Termasuk sensor jarak seperti kalau yang kita kalau jalan-jalan di hotel yang kemudian pintunya bisa buka sendiri, itu adalah sensor ultrasonik. Oke, kita akan mulai bagaimana mempersiapkan pemrograman IoT. Oke, nanti kita juga bisa meminta bantuan chat GPT atau mungkin yang lainnya yang sesuai dengan selera kita ya. Oke, kita akan coba hapus dulu project yang sudah ada ini. Kita akan belajar dari awal. Oke, langkah pertama adalah kita butuh install. Yang pertama tadi adalah Visual Studio Code. Kita cukup kunjungi Microsoft Store ya. Lalu kita ketikkan di sini VS Code. Nah, di sini muncul Visual Studio Code. Nah, nanti tinggal kita klik di sini, nanti akan muncul Get, lalu klik Open, lalu akan proses, dan setelah selesai nanti muncul Install. Kalau seperti ini artinya sudah berhasil diinstal. Lalu berikutnya adalah Python. Nah, kita ketik Python, ular Python, lalu pilih jangan 3.13, tapi versi 3.12 atau mungkin 13 itu tidak apa-apa. Di sini saya pakai 3.12, mungkin nanti bisa disamakan agar mungkin bisa persis sama jalannya dengan yang ada di komputer saya. Oke, ini sudah terinstall juga. Lalu berikutnya kita bisa buka Visual Studio Code dengan cara kita ketik di sini Visual Studio Code, lalu muncul, kita buka. Oke, saya akan membuat folder baru. Ini akan kita ganti aja, kita buka folder baru.
Oke, kita beri nama, misalnya kita taruh di sini, kita beri nama, namanya adalah My IoT. Kalau kita pilih, maka sekarang kita berada di folder My IoT. Oke, nah, di sini langkah berikutnya adalah kita buka panel di sini, kita klik. Oke, kita akan install dulu environment-nya dengan perintah Python 3, lalu strip mvenv, kita beri nama IoT. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, sudah muncul di sini. Lalu kita aktifkan. Cara aktifkannya adalah kita ketik IoT, lalu tab, lalu script, lalu ketik activate. Cara ngetiknya adalah tadi saya ngetik IO karena di sini hanya ada satu folder yang namanya diawali dengan IO, kita tinggal tekan tab, maka dia akan menjadi lengkap. Lalu di dalam sini itu ada script ya. Di sini ada script, lalu maka kita di sini tulis SC lalu tab. Lalu di dalam script ada activate. Di sini kita ketik AC lalu tekan tab lalu tekan enter. Maka di sini muncul IoT. Langkah berikutnya adalah kita install platform IO-nya dengan perintah pip install platform IO. Oke, sekarang kita akan jalankan IO init lalu strip IDE VS Code. Oke, di sini kita lihat sudah muncul beberapa file, kemudian di sini ada platform IO ini yang perlu kita lengkapi datanya. Nah, untuk melengkapi datanya, kita bisa minta bantuan ChatGPT. Kita bisa bertanya, misalkan adalah kita pakai ESP8266, maka kita bisa ketikkan gini, buatkan platform IO ini untuk ESP8266 ya. Nah, hasilnya adalah seperti ini, yang bisa tinggal kita salin lalu kita paste di sini. Oke. Kita coba jalankan ulang di sini platform PO lebih ringkas run. Oke, nah di sini sudah bekerja, tetapi di sini src di sini kita belum punya apapun filenya, dan kita harus mempunyai sebuah file yang disebut sebagai main cpp. Nah, kita buat file baru di sini, kita beri nama main.cpp C++. Nah, kemudian kita bisa di sini menggunakan framework Arduino, maka kita bisa di sini include. Nah, kalau kita pakai Visual Studio Code, maka di sini nanti bisa lengkap. Jadi kita ketik in itu sudah lengkap, langsung kita ketik lengkap gini. Lalu kurang tanda kurang dari, lalu ketik Arduino.h. Lalu kita tambahkan 2 buah function. Nah, kita ketik void, langsung lengkapi menjadi void. Lalu kita tambahkan di sini setup. Dan satunya lagi adalah void loop. Jadi ini yang wajib ada kalau kita menggunakan frameworknya adalah Arduino. Oke, kita jalankan lagi.
Kita PIO run. Dia melakukan compiling. Oke, sukses. Di sini ada error. Ini errornya adalah dari ESP8266-nya ya. Jadi biar saja. Ini warning sebenarnya, peringatan. Jadi tidak masalah. Nah, di sini mengapa H muncul tanda merah? Kita coba perbaiki. Oke, di sini kita bisa disable errornya sehingga tidak ada masalah di sini ya. Jadi jalan. Nah, kemudian kita akan coba untuk menyalakan dan mematikan ini LED yang ada di dalam Arduino ESP ini. Nah, kita gunakan LED built-in. Jadi pertama kita setup dulu pin mode LED built-in. Lalu kita berikan nilai sebagai output. Lalu di sini kita bisa nyalakan, perintahnya adalah digital write. LED built-in. Untuk menyalakan perintahnya adalah high. Lalu kita bisa jeda misalnya 2 detik, berarti 2000. Lalu kita matikan. Untuk matikan berarti perintahnya adalah low, lalu jeda 2 detik lagi. Jadi ini nanti akan menjadi lampu flip-flop, menyala padam ya. Kita akan coba jalankan dengan PIO run. Apakah muncul error? Yang ini tadi dari frameworknya, berarti di sini tidak ada masalah. Langkah berikutnya adalah kita akan program ESP ini supaya nanti ini bisa lampunya menyala. Kita colokkan dulu ke USB. Di sini kita cari USB yang masih bisa digunakan, kita colokkan. Oke, nanti ada kedipan berarti kabelnya tidak ada masalah. Kemudian kabel di sini harus kabel data, tidak boleh hanya sebagai kabel charge. Biasanya harganya sedikit lebih mahal dibanding kabel charging. Oke, kita akan upload. Nah, untuk upload perintahnya adalah PIO run, lalu strip T, upload. Kita ketik enter. Dia akan melakukan compile, kemudian dia mendeteksi COM-nya adalah COM 5, sekarang sudah di-upload. Ini prosesnya, nanti bisa kita lihat LED-nya. Oke, di situ kita lihat LED-nya, oke, nggak kelihatan ya. LED-nya warnanya biru. Nah, di situ menyala 2 detik, padam 2 detik, menyala 2 detik, padam 2 detik, menyala 2 detik, padam 2 detik. Oke, demikian tutorial kita yang pertama. Nantikan kelanjutan tutorial-tutorial berikutnya yang lebih menarik lagi. Tentunya kita akan integrasikan dengan beberapa device tambahan seperti mungkin nanti bisa pakai ini layar dot matrix atau mungkin pakai layar OLED sehingga tampilannya menjadi lebih menarik. Mungkin kita bisa membuat tulisan berjalan yang bisa dikontrol dari HP atau membuat jam digital ya, yang jamnya itu bisa disetting waktunya dengan menggunakan HP dan seterusnya. Oke, terima kasih. Kita bertemu lagi di tutorial berikutnya.